Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua sore hari di taman. Bismillah. Gua ingin ngobrol ringan aja nih terkait dengan kabar terbaru dari Manchester United yang baru saja mendatangkan pemain terbarunya yang menjadi pemain termahal ketiga sepanjang sejarah klub. Menurut gua ini cukup luar biasa. Ini merupakan pemain yang keberapa nih? Coba gue hitung dulu ya. Malaysia, Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, dan ya Anthony adalah pemain yang kelima. Rekor ketiga termahal ya setelah Paul Pogba dan juga Romelu Lukaku. Ada Martin Dubravka juga nih yang sudah here we go juga kan. Maka sudah berapa nih tadi? Tyrell Malacia, lalu Christian Eriksen, Lisandro Martinez, ya kan? Lalu Casemiro, setelah itu Anthony, setelah itu Martin Dubravka. Ada 6 pemain baru di Manchester United dengan posisi yang berbeda-beda. Lisandro Martinez back tengah, ya kan, walaupun bisa dipasang di beberapa posisi, tapi katakanlah posisi utamanya dia yang diplot adalah back tengah. Lalu Tyrell Malacia sebelah kiri, Casemiro gelandang bertahan, ya kan. Christian Eriksen bisa bermain sekarang sebagai gelandang tengah atau bahkan gelandang serang. Lalu ada Anthony sayap serang kanan, Martin Dubravka tadi kiper. Posisinya beda-beda. Bursa transfer tinggal beberapa hari lagi akan ditutup. Kabar masih cukup simpang siur, masih banyak banget kemungkinan yang akan terjadi sebelum bursa ini ditutup. Nah, gue ingin ngobrol ringan kali ini, kira-kira kalau Manchester United bisa mendatangkan satu pemain lagi, itu di posisi mana? Kita gak usah sebut pemainnya dulu ya, karena memang kemungkinan ini masih cukup besar. Nama pemain juga banyak dikaitkan oleh Manchester United. Kalau bisa mendatangkan satu posisi lagi di mana? Kalau posisi penjaga gawang katakanlah, menurut gue sudah cukup dengan 3 penjaga gawang sekarang, Tom Heaton, Martin Dubravka, dan juga David De Gea untuk menjalani musim ini dengan 4 kompetisi yang berbeda. Menurut gue sudah cukup. Lalu posisi gelandang bertahan dan juga gelandang serang ya, ada beberapa pemain yang keluar. Hannibal Mejbri ya kan dipinjamkan. Lalu kabarnya Amad Diallo akan segera dipinjamkan. Bahkan Tahi Chong, Birmingham ingin mendapatkannya secara permanen. Ini masih belum jelas apakah akan pinjaman ataukah permanen. Yang jelas besar kemungkinan juga akan meninggalkan Manchester United. Tapi gue melihat kedalaman skuad ya di sisi gelandang serang dan juga gelandang bertahan ini sudah bagus. Ini dengan asumsi Scott McTominay masih stay, Fred juga masih stay, ya kan. Christian Eriksen tentu saja bisa dimainkan di midfielder center. Frenkie de Jong ini bagaimana? Menurut gue sih dengan adanya Casemiro nampak tidak urgent lagi, katakanlah demikian. Tentu saja dengan kedatangan seorang Frenkie de Jong akan menambah kualitas lagi, tapi menurut gue untuk gelandang sih sudah cukup ya. Dengan asumsi tidak ada pemain keluar lagi, termasuk juga seorang James Garner ini yang dikabarkan kan masih belum jelas statusnya bagaimana ya. Gue sih ingin sebenarnya James Garner ini supaya dapat menit bermain yang lebih banyak lagi, tapi kalau seandainya dia stay dengan Donny van de Beek juga masih ada ya kan. Ini menurut gue sudah oke lah kedalaman di lini tengah ya, gelandang. Untuk gelandang serang juga ada Anthony, ada Anthony Martial, Anthony Elanga, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Christian Eriksen juga bisa dijadikan nomor 10. Donny van de Beek pun juga demikian. Belum ada pemain lain ya, gue nggak tahu apakah Pelistri ini akan dilepas atau tidak. Tapi yang jelas sekali lagi menurut gue ini sudah oke. Masih ada Garnacho juga kan. Sekali lagi lini serang ini menurut gue, gelandang serang ya dan gelandang tengah atau gelandang bertahan menurut gue sudah oke. Lini belakang bagaimana? Nah, pertanyaannya tentu saja di sebelah kiri ada Luke Shaw, Tyrell Malacia. Back tengah menurut gue sudah cukup oke. Sekali lagi ini pendapat ringan amatiran ya. Back tengah sudah cukup oke, kedalaman squad oke, persaingan juga oke. Pertanyaannya adalah apakah back kanan atau penyerang depan? 2 posisi ini kalau seandainya kan bisa memilih dua-duanya, gue pingin dua-duanya. Tapi seperti gue bilang tadi di depan, ngobrol ringan kali ini hanya akan memilih salah satu, bek kanan atau penyerang. Nah, di bek kanan ada seorang Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka plus Brandon Williams. Di lini depan
ada Cristiano Ronaldo yang masa depannya masih belum jelas, lalu ada Anthony Martial, dan juga bisa dimainkan di depan adalah seorang Marcus Rashford. Menurut gue, ini sekali lagi nih pendapat subjektif gue dengan amatiran, gue melihat sektor, sekali lagi nih cuman pilih salah satu ya, back kanan sudah oke menurut gue dengan yang ada sekarang. Artinya ada 3 pemain yang bisa dimainkan di posisi back kanan. Gue melihat Diogo Dalot itu dalam 4 pertandingan terakhir ya, ini mengalami peningkatan. Di 2 pertandingan awal tentu saja bermain buruk secara kolektif ya. Diogo Dalot pun juga termasuk, gampang sekali dilewatin, tampak kebingungan, tampak rapuh. Tapi di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Liverpool, bagaimana dia bisa secara bertahan ya, ini mengawal teritorinya dari seorang Luis Diaz. Menurut gue cukup luar biasa. Ketika menghadapi Southampton pun juga demikian. Dia mampu mengawal daerahnya, teritori sebelah kanan ini dengan bagus. Bahkan Manchester United akhirnya berhasil meraih clean sheet. Ada progres di sana. Walaupun sekali lagi belum berada di level tingkat dunia, katakanlah demikian, dibandingkan dengan contoh ya Trent Alexander-Arnold atau mungkin pemain lain ya, masih di bawah. Tapi menurut gue melihat ada prospek di sana. Dan nampak ada pergantian posisi ya dari back utama dan back cadangan, artinya Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot. Yang tadinya Aaron Wan-Bissaka ini pemain utama, Dalot pemain cadangan, sekarang dibalik. Dan menurut gue ini lebih bagus. Ditambah lagi nanti kalau dengan adanya Anthony di depan ya, maka ringan amatiran ala gue ya, konsentrasi Dalot akan lebih ke belakang. Dimana menurut gue sekali lagi melihat penampilannya di 2 pertandingan terakhir, not bad, nggak buruk-buruk banget kok, ada progres di sana. Di sebelah kiri ya ada Tyrell Malacia dan juga Luke Shaw. Luke Shaw menurut gue juga sudah disalip ya oleh Tyrell Malacia di 2 pertandingan awal menggunakan Luke Shaw. Lalu setelah diganti oleh Tyrell Malacia tampak lebih kokoh. Jadi menurut gue back 4 ini dengan formasi atau komposisi Dalot di kanan, Tyrell Malacia di kiri, tengah Martinez dan juga Varane, ini sudah oke, tinggal dimatangkan lagi. Tentu saja pemain-pemain lain ini juga harus bisa menunjukkan kualitas yang lebih tinggi lagi, kapasitas yang lebih tinggi lagi untuk bisa merebut tempat dari 4 pemain ini yang menurut gue tampil di 2 pertandingan terakhir dengan cukup bagus. Nah, lini depan ini menurut gue yang harus ditambal. Kenapa? Ini alasan gue. Anthony Martial masih rentan cedera. Kemarin sempat dimainkan ketika menghadapi Liverpool setelah cedera di 2 pertandingan awal, tapi ketika menghadapi Southampton tidak bisa tersedia. Artinya menurut gue ketika dia bermain pun juga apakah dia langsung bisa nyetel seperti di pre-season, ini tanda tanya. Gue harapkan sih iya, tapi menurut gue ini tanda tanya. Cristiano Ronaldo, konsentrasinya menurut gue berbeda dengan musim lalu. Dia ini sebenarnya pemain yang bagus, individu yang fantastis, yang super, tapi nampak ada permasalahan psikis dan juga konsentrasi, di mana dikabarkan melalui Jorge Mendes ya, terus mencari solusi bagi seorang Cristiano Ronaldo ini supaya bisa bermain di Champions League. Pertanyaannya, kalau seandainya Cristiano Ronaldo tidak mendapatkan klub ya, gue percaya dia pemain yang super profesional. Dia tetap stay di Manchester United. Apakah dia bisa berkomitmen untuk memberikan 100% dengan kondisi fisik yang mungkin agak berbeda dengan musim lalu ya kan? Lalu juga apakah dia bisa beradaptasi dengan bagus dengan skema sistemnya Erik ten Hag? Ini kan juga tanda tanya. Jangan salah ya, gue tetap menganggap Cristiano Ronaldo ini salah satu pemain berbahaya untuk lini depan. Walaupun dia sudah berusia 37-38, tetap pemain mumpuni. Tapi maksud gue begini, dia harus di backup. Posisi depan ini harus di backup. Gue melihat Cristiano Ronaldo dan Anthony Martial ini tidak cukup. Bagaimana Marcus Rashford? Gue melihat ketika menghadapi Liverpool, Marcus Rashford bermain cukup oke. Tapi ketika menghadapi Southampton, berbeda. Menghadapi Liverpool, Marcus Rashford memang betul mencetak gol. Tapi jangan lupa ketika dia mencetak gol, posisinya digeser ya kan, di sebelah kiri. Yang menurut gue inilah posisi terbaik dari Marcus Rashford, menyerang, melakukan penetrasi dari sayap kiri. Maksud gue apa? Kalau Marcus Rashford digeser ke kiri, di mana masih ada Jadon Sancho sebagai saingan karena ada Anthony di sebelah kanan, maka lini depan menyisakan 2 orang, Anthony Martial dan juga Cristiano Ronaldo. Menurut gue tidak cukup. Kita harus merekrut 1 pemain depan lagi. Ini ringan amatiran ala gue ya. Walaupun ya
Marcus Rashford bisa, tapi sekali lagi itu bukan posisi terkuat. Terlihat dari 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Southampton. Ini bukan posisi baru bagi Marcus Rashford, tapi gue tetap melihat ini bukan posisi terbaiknya. Oleh karena itulah ya, kalau seandainya pilihan satu pemain lagi atau satu posisi untuk diperkuat, apakah bek kanan atau penyerang, gue ringan amatiran, gue menilai penyerang. Bagaimana menurut teman-teman Sobat Football United, posisi mana kira-kira kalau seandainya, sekali lagi nih kita ngobrol ringan aja ya Sobat Football United, ngobrol ringan aja, kalau ada satu posisi lagi selepas Anthony ini untuk diperkuat, apakah bek kanan, apakah penyerang, atau posisi lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.